Warahmatullahi wabarakatuh, sampai paham. Di dalam WC kita baca bismillah. Atau misalnya kita itu dalam kondisi mau cebok. Cebok kan baca doa tuh. Ada yang belum tahu doa cebok? Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Itu gimana? Maka jawabannya adalah baca doa, ucapkan dalam hati, tutup bibirnya. Hal itu senada ketika kita beristighfar atau enggak sengaja kaget di kamar mandi, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tapi caranya memang tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati. Kan ada 3 cara baca. Yang pertama tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kapan itu? Saat kita di kamar mandi. Yang kedua buka bibirnya, baca kuat-kuat. Kapan itu? Saat kita baca Quran. Baca Quran itu usahakan kuat-kuat. Supaya apa? Supaya bibir kita itu tepat makharijul hurufnya. Yang mana ha, yang mana kho, yang mana za, yang mana da. Dan kemudian yang ketiga bisik-bisik. Kapan kita dianjurkan berbisik? Yaitu saat sholat. Sholat itu buka mata, buka bibirnya. Kalau tutup mata, tutup bibir itu makruh dalam fikih sunnah Said Sabiq. Jadi udah jelas ya 3 penempatan cara baca di dalam Islam. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya suka merem kalau lagi sholat karena saya nggak tahu. Masya Allah, nggak apa-apa. Kalaupun teman-teman dalam sholat itu merem dan mengkem, itu tidak sampai ke tahap membatalkan sholat. Dia cuman ke tahap makruh aja. Karena sholat itu lebih baik buka matanya dan buka bibirnya. Kalau sholat itu tutup mata, tutup bibir, hanya makruh saja. Suatu ketika Rasulullah pernah menegur sahabat, kau ulang sholatmu karena jenggotmu nggak bergoyang. Ini adalah dalil sangat dianjurkan kalau kita sholat itu kita buka mata, buka bibir ya. Apa tujuannya? Supaya bacaan sholat kita itu menjadi tidak terlalu cepat sehingga bibir kita bisa mengontrol bacaan kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sehat selalu di sana sampai paham. Dan semoga betah belajar di akun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Banyak yang ragu, makan minum itu batal wudu enggak sih? Jawabannya adalah enggak. Misalnya teman-teman ngambil wudhu, lalu kemudian keluar dari kamar mandi, teman-teman minum, lalu kemudian sholat, itu tidak batal wudhunya kok. Kecuali makan dan minumnya sambil buang angin, itu baru batal. Nah, bagi teman-teman yang mau jaga wudhu 24 jam, nanti caranya habis wudhu batal ambil lagi. Batal ambil lagi, batal ambil lagi. Karena orang yang menjaga wudhu, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Nah, apakah itu mati syahid? Mati syahid itu adalah salah satunya mati dalam keadaan berwudhu. Nah, jadi kalau makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Sehat selalu semua di sana. Semangat terus jaga wudhu semampunya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sehat selalu di sana sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Gimana caranya minta maaf kepada suami atau orang tua yang udah terlanjur meninggal sebelum kita minta maaf kepadanya? Yang pertama, sebutkan dan syiarkan kebaikannya. Dia kan punya banyak kebaikan tuh, kita sampaikan ketika kita bercerita ke orang lain. Kemudian yang kedua, kirimkan baca Al-Quran sampai khatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya dan lainnya. Kemudian kita dianjurkan untuk kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat. Dan kemudian kalau mau sedekah, jangan lupa doakan untuk dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ada rezeki nanti boleh kurban atas nama dia, boleh kemudian kita badal haji dan badal umroh atas nama dia. Dan yang paling penting setiap berbuat baik doakan untuk dia. Itulah yang namanya wasilah. Wasilah itu kita berbuat baik dan kita doakan untuk orang lain.
Insya Allah banyak kok yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Tetap doa dan jangan putus asa ya. Semoga bermanfaat. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholatnya orang yang bertato sah atau tidak? Oke. Sebenarnya tato itu dilarang dalam agama Islam. Hanya saja ketika orang punya riwayat dia bertato dan dia hijrah, maka dia dianjurkan menghilangkannya. Kalau seandainya terlalu sakit, maka Allah tidak akan membebani seberat itu. Ketika tatonya udah nggak bisa dihapus, yang penting dia udah hijrah, maka dia tetap bisa sholat, kemudian dia umroh dan lainnya. Ketika itu sudah tidak tertahankan, karena dalam agama Islam dijelaskan bahwa hifzun nafs, kita juga dianjurkan menjaga diri kita. So teman-teman yang masih bertato, dihilangkan tatonya. Kalau nggak sanggup, sangat sakit, jangan putus asa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. So insya Allah dalam agama kita yang lalu biar berlalu, kita bangun hari yang baru. Gak ada orang baik yang gak punya masa lalu yang buruk, gak ada orang buruk yang tidak punya masa depan yang baik. Semua kita berhak menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.